Welcome back guys, welcome to my channel cerita kita guys, bareng gue Ryan. Guys, kemarin itu heboh banget ya, kayak apa sih, fetish mukena ya, yang di Kota Malang itu ya, dan merasa bahwa si modelnya ini nggak terima gitu, ternyata mukenanya itu atau dia dijadiin model itu untuk menyalurkan atau hobi fetishnya dia kayak gitu. Kok aneh ya? Sebenarnya banyak sih ya kalau kita ngomongin hal itu. Sebenarnya fetish itu adalah sesuatu hal yang apa ya, dikaitkan dengan hobi seseorang, bukan hobi ya, ketertarikan seseorang dengan benda tertentu yang ada hubungannya dengan itu tadi, kepuasan apa ya, ini ya, gue sensor ngomong ininya, jadi berkaitan dengan kepuasan ini gitu. Jadi dia kayak berfantasi dengan ini, dan ketika dia melakukan ini, dia merasa bahwa dapat kepuasan tersendiri gitu. Banyak hal sih yang bisa jadi objek hal-hal kayak gitu ya nggak sih gitu. Kalau kita lihat kayak arimpit ya, bulu ketek, banyak itu banyak banget. Bahkan kalau itu udah vulgar banget ya, kayak di TikTok itu kalau review dong kayak gitu itu banyak banget kan. Kalau di TikTok gue lihat itu banyak banget, dan gue juga dulu sering dimintain hal kayak gitu. Tapi menurut gue sih ya apa ya, balik lagi sih ke orangnya, karena orang ini kan nggak ngerti gitu kalau ketika dia dipoto dan hasil fotonya itu digunakan untuk hal tersebut gitu, ya nggak sih gitu. Nah, kalau di dalam dunia G itu ya banyak banget sih kalau kita ngomongin di dunia G gitu ya. Intinya ya semuanya itu bisa gitu. Semuanya itu bisa dijadikan yang fetish itu tadi. Ya satu contoh kayak underwear, terus ada juga arimpit, ada juga bicep, ada juga intinya semua itu sebenarnya bisa gitu. Dan kenapa timbul ya itu masih jadi misteri gitu, karena itu kaitannya dengan setiap orang itu kan beda-beda. Itu beda-beda gitu. Bisa dalam satu buah tindakan, bisa dalam satu buah barang kayak gitu. Kayak aneh itu orang berfantasi, bukan fantasi, memiliki fetish ketika ngelihat orang itu kesakitan, contohnya hal-hal seperti itu gitu. Ya selama itu dilakukan orang tersebut tidak saling nyakitin satu sama lain atau tidak merugikan satu sama lain, iya itu bagian dari privasi ya, bagian dari privasi sih gitu. Tapi kalau semacam kayak dijadiin model terus kayak gitu ya, itu yang menurut gua salah kayak gitu. Ya memang beberapa waktu lalu itu kayak viral ya tentang yang perban, terus ada lagi yang pocong gitu, yang pakai kain jarik ya kayak gitu. Jadi makin kesini ya sebenarnya dari dulu juga ada seperti itu, cuma karena yang terekspos itu karena menurut orang aneh gitu ya. Terus kalau yang cumi kira-kira itu fetish bukan ya? Kalau menurut gue itu bukan. Kalau itu tuh kayak tool aja itu, jadi bukan fetish ya. Bahaya nggak sih kalau kayak gitu? Menurut gue sih selama itu dilakukan dibalik dan atas nama privasi dan tidak dilakukan keterpaksaan, ya menurut gue ya balik lagi ke orangnya gitu. Orang mau melakukan diri dia, even dia itu kayak mencelakai diri atau segala macam, kan itu ada di tangan dia kayak gitu. Nah, tinggal norma-normanya aja sih. Kalau kayak gitu di ruang publik ya pasti akan jadi masalah gitu. Nah, sebaiknya bagaimana, itu sebuah kelainan apa bukan? Menurut gue ya bukan masalah kelainan sih. Satu contoh gini deh, ada yang sampai sekarang gue nggak habis pikir gitu ya. Nggak mau lah, gue nggak mau ngomongin, jijik ngerasanya gitu kan. Tahu ya yang fetish yang itu tuh, yang kuning itu gitu, dimakan. Ya udahlah. Ya intinya kayak gitu. Kalau udah ngarahnya ke situ sih, menurut gue sih itu harus konsultasi ke dokter ya. Kenapa? Karena ya itu udah nggak ya lah gitu. Gue nggak sanggup lah ngomong, udah. Iya guys ya, intinya kalau udah ngelewatin sesuatu hal yang
yang bukan nggak normal sih menurut gua gitu. Udah kelebihan kayak gitu, ya udah kalian mungkin perlu konsultasi ke dokter atau psikiatri ya, psikiater untuk ngebahas masalah itu sih gitu. Kalau itu bukan masalah apa ya, itu masalah lebih ke kesehatan kayak gitu. Dan menurut gua ekstrim banget sih, walaupun banyak banget lagi yang lebih ekstrim gitu. Jadi intinya ya kita nggak ada larangan untuk melakukan apa yang kita inginkan gitu, tapi kita juga harus mempertimbangkan hal-hal lain gitu supaya tidak jadi trouble namanya. Guys, gue jadi kebayang-bayang barusannya. Udah ya itu aja ya, intinya buat kalian hati-hati, dan intinya jangan bawa hal-hal yang privasi ke ruang publik. Gue RNJR guys, semoga informasi ini bermanfaat. Kita lanjut di cerita-cerita berikutnya ya guys ya. Dadah.